masyarakat tenang, semua sudah ditindaklanjuti. Terkait pesantrennya, karena kewenangannya di Kementerian Agama, tentu dalam proses agar santrinya tidak dirugikan, tapi juga di dalam kurikulum dan semangat kepancasilaan. Ajaran dari Az-Zaitun Panji Gumilang itu mengajarkan kebencian kepada non-muslim. Ya nggak mungkin lah, Habib. Saya tanya, kalau ada yang langsung selesai, nggak mungkin lah, nggak bisa, jangan berhayal ya. Beginilah, saya kasih tahu ya. Nggak mungkin. Nah, saya bicara dulu. Iya nggak mungkin. Nah, saya bicara dulu. Ada contoh Nguruki, tahu Nguruki, Pondok Pesantren Nugri. Itu jelas-jelas anti Pancasila, mengajarkan kepada muridnya. Itu jelas-jelas mengajarkan apa? Selain kepadanya kafir. Nah dulu, jangan dibantah. Lah, saya ini cuma bertanya, ada apa nggak Panji Gumilang dalam literaturnya mengajarkan kepada anak muridnya membenci agama lain atau suku lain? Oke, langsung itu dijawab aja. Nih, Panji Gumilang itu kan covernya. Lo nggak jawab aja, ada apa nggak? Dengar dulu, ya. Panji Gumilang covernya, di bawahnya teritorial. Itu ditelusur, diajarkan bagaimana Pancasila itu dikatakan kafir dan sebagainya. Jelas program TV One, Pak. Program TV One, jelas Pak. pelakunya, tapi dibiarin tuh sama polisi. Bukan, nggak ditangkap kan jelas. Mukanya yang saya jelas. tanya tadi loh. Anda ini harus memahami temuan agama. Anda banyak bicara, saya mau nanya. Ada apa nggak dari Az-Zaitun literaturnya mengajarkan kebencian kepada selain Islam? Ya nggak mungkin lah itu. Kalau ada ya langsung berarti dihajar oleh negara. Anda cuma nggak mungkin. Gini, sebentar. Ada apa? Bukti indoktrinasinya itu yang dulu, Pak Heru. Bukti doktrin itu apa itu? Apa? Itu kan bukti doktrin terhadap jamaah NI itu kan bukti. Enggak, masalah kebencian terhadap agama Buktinya lain. ini, Pak. Ini kena doktrinnya, Pak. Buktinya ini langsung kami hadirkan. Ada bang, terus terang ya, Mbak Muni, terserah Anda mau jadi kampanye Yahudi, terserah. Tapi Anda harus menghormati proses hukum yang ada di kepolisian. Anda bilang tadi isu dan sebagainya. Kalau saya mau bilang isu, bagaimana umat Islam ya di Palestina dibantai oleh Israel? Bapak sudah pernah saya pikir gini lah. Isu. Kita fokus ke Al-Zaitun. Kita fokus ke Al-Zaitun. Pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Pada pendapat saya, keyakinan saya, Panji Gumilang tidak pulang. Panji Gumilang ditangkap, ditahan karena telah memenuhi unsur pemberitahuan berita bohong. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana. Penyelesaian proses hukum kan ini kan negara hukum ya. Jadi proses hukum pasti akan berlangsung. Dan saya meminta dan berikan apresiasi lah kepada pihak kepolisian karena ini udah 2 bulan lebih gaduh ya, dengan adanya kejelasan sikap dari pihak Kabareskrim, ya masyarakat akan kembali bisa hidup tenang gitu ya. Kalau emang Az-Zaitun atau Panji Gumilang terindikasi dia menciptakan suatu gerakan yang mungkin mengganggu atau mengancam Pancasila atau melahirkan gerakan radikalisme, atau tadi yang Bapak katakan juga mengatakan selain kelompok lain kafir boleh dirampok, itu saya dukung polisi mengusut. Itu fokus di situ. Mantan santri Pondok Pesantren Al-Zaitun diduga bongkar kegiatan licik Panji Gumilang. Ini katanya. Pondok Pesantren Al-Zaitun masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat terkait dengan kontroversinya. Bahkan karena kontroversinya tersebut, banyak orang yang menganggap bahwa pondok pesantren ini memiliki kurikulum yang menyimpang. Namun seorang alumni dari Pondok Pesantren Al-Zaitun bernama Muhammad Ihsan mengatakan bahwa seluruh aktivitas pendidikan di sana diduga hanyalah tameng. Sedangkan kegiatan negara Islam Indonesia berada di balik tameng tersebut dan berkamuflase dengan aktivis Al-Zaitun. Selain itu, Ihsan mengatakan bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zaitun berjalan normal. Orang-orang yang underground di NII bukan hidup dalam komplek Al-Zaitun yang memiliki luas lahan 1.200 hektar itu. Boleh jadi tetangga rumah kita orang-orangnya, katanya.
Ihsan mengatakan bahwa ketika video sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Al Zaitun viral beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam video tersebut mereka melakukan sholat dengan saf bercampur itu bukanlah santri, melainkan diduga mereka adalah orang-orang dan aktivis-aktivis negara Islam Indonesia. Makanya yang saya sebut mereka itu akan datang di momentum tertentu saja, kata Ihsan. Saat ia masih berada di pondok pesantren tersebut, dia mengaku tak ada kejanggalan maupun keanehan terkait dengan kegiatan di kalangan santri. Tiap hari saya melihat ini ada yang aneh. Kok ini bukan santri dilibatkan? Khotib Jumat khotbah mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Al-Quran itu bukan kalamullah, itu santri sudah membacanya, masa saya nggak ada itu, katanya. Meski begitu, Panji Gumilang mengatakan bahwa NII sudah tidak ada lagi di Indonesia sejak 1962 atau sejak Imam Besar NII SM Kartosoewiryo dihukum mati tahun 1962 yang menamakan diri negara Islam Indonesia. Telah berhenti, pimpinannya menyerang, mempertanggungjawabkan dan menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya kembali kepada Ibu Pertiwi, kata Panji. Panji Gumilang pun sedikit merasa tersinggung terkait negara NII yang seolah-olah dihidupkan kembali, terutama pada NII tersebut dikaitkan dengan ponpes miliknya yang baru berusia 25 tahun tersebut.